Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Long time no see you. How are you today? I hope you will be fine today. Okay? Karena COVID-19 kita tidak bisa bertemu, tapi walaupun tidak bisa bertemu, kita harus tetap belajar. Okay, sebelumnya Miss sudah memberikan kalian tugas tentang recontext. Miss memerintahkan kalian untuk merangkum apa itu recontext. Ayo, sudah belum? Nah, hari ini sekarang Miss ingin mencoba menjelaskan sedikit tentang recontext ya. Jadi, disimak baik-baik ya. Oke, sebenarnya recontext itu adalah salah satu genre atau text type. Seperti yang kita ketahui, ada banyak jenis text type. Di antaranya ada descriptive text, narrative text, procedure text, recon text, report text, dan masih banyak lainnya. Nah, hari ini yang Miss mau jelaskan adalah recount text. Okay, next. Okay, today, hari ini Miss akan menjelaskan tentang definisi dari recount text, social function atau tujuan dari recount text, generic structure atau struktur teks dari recount text, dan juga language feature atau ciri kebahasaan dari recount text. Ya, oke, seperti yang kita ketahui, masing-masing teks, mau itu deskriptif, naratif, atau recount text, memiliki definisi social function, generic structure, dan language feature yang berbeda. Nah, makanya di sini Miss akan menjelaskan tentang apa itu definisi social function, generic structure, dan language feature dari recount text. Jadi, disimak ya. Oke, next. Oke, ini dia yang pertama, definition of recount text. Ya, what is the recount text? Apa itu recount text? Recount text is the text based on your past experience. Jadi, recount text itu adalah suatu teks yang bisa digunakan untuk menceritakan kembali atau memberitahukan kembali tentang pengalaman kita yang sudah terjadi di waktu lampau. Itu dia definisi dari recount text. Nah, menurut beberapa sumber, ya, ada yang mengatakan bahwa recount text sendiri itu mempunyai tujuan yang menghibur, sama seperti naratif text. Hanya saja, di sini mau Miss jelaskan, walaupun recount text dan naratif text sama-sama menghibur, tapi mau itu recount text dan naratif text mempunyai perbedaan. Apa itu perbedaannya? Seperti ini. Untuk naratif text, dia bersifat menghibur, tetapi jenis dari teksnya itu bisa seperti legenda, cerita rakyat, atau fable, folklore, folktale gitu. Jadi misalnya seperti Malin Kundang, Timun Mas, Bawang Putih Bawang Merah, Cinderella, Si Kancil. Nah, itu sifatnya menghibur. Diambilnya dari legenda, cerita rakyat, ataupun fable. Beda dengan recount text. Kalau recount text sama bersifat menghibur, tetapi dia itu diambilnya dari cerita yang berdasarkan dari pengalaman kamu sendiri. Jadi itu perbedaannya antara naratif dan juga recount text. Sama-sama menghibur, cuma bedanya kalau naratif text itu bisa berjenis legenda, cerita rakyat atau fable, tapi kalau recount text itu ceritanya berdasarkan hasil pengalaman kalian sendiri. Ya, jadi intinya apa itu recount text? Recount text adalah suatu teks yang digunakan untuk menceritakan kembali atau memberitahukan kembali tentang suatu pengalaman yang sudah terjadi di waktu lampau dan tujuannya itu untuk menghibur atau memberitahukan. Oke, next. Nah,
Sekarang social functionnya. What is the social function of recontext? The social function of recontext is to retell events or experience in the past for the purpose of informing or entertaining. Jadi, tujuan dari recontext itu adalah untuk menceritakan peristiwa atau pengalaman kita yang sudah terjadi di waktu lampau. Yang mana tujuannya itu untuk menghibur atau memberitahukan. Oke, seperti yang Miss sudah jelaskan sebelumnya. Untuk social function atau tujuan itu biasanya ada di bentuk soal seperti what is the social function of the text? Atau what is the purpose of the text? Atau bisa juga what is the goal or aim of the text? Nah, kalau di atasnya seandainya teksnya itu judulnya My Holiday, liburanku. Nah, karena My Holiday itu adalah jenis teks dari recontext, maka jawabannya adalah to retell events or experience in the past. Nah, itu contoh kecilnya ya. Oke, next. Generic structure. Kalau dalam descriptive text itu kemarin masih ingat tidak? Generic structure dalam descriptive text itu ada dua. Ada identification dan juga description. And now, generic structure dalam recontext itu ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, orientation. Yang kedua, events. Yang ketiga, reorientation. Ya. Yang pertama ada orientation, kedua events, dan ketiga reorientation. Oke. Orientation. Apa itu orientation? Orientation is introducing the participants, place, and time. Ya, jadi orientation itu biasanya ada di paragraf 1. Kenapa ada di paragraf 1? Karena orientation itu berisikan tentang pengenalan. Apa saja yang dikenalkan? Yang dikenalkan itu bisa tokohnya, siapa saja yang ada dalam pengalaman tersebut. Waktunya kapan, dan tempatnya, tempat kejadiannya di mana. Gitu. Jadi orientation itu adalah pengenalan tokoh, tempat, dan juga waktu. Ya. Contohnya seandainya My Holiday judulnya. Nah, di the first sentence, kalimat pertamanya, last month, I and my family went to Bali. Bulan lalu, saya dan keluarga saya pergi ke Bali. Nah, di situ diperkenalkan, ya, siapa saja yang pergi ke Bali? I and my family. Kapan pergi ke Balinya? Last month, bulan lalu. Liburannya kemana? We went to Bali. Kami pergi ke Bali. Jadi, orientation itu adalah pengenalan tokoh, tempat, dan waktu tentang pengalaman tersebut. Next, ada yang namanya events. Apa itu events? Events adalah describing series of events that happened in the past. Ya, jadi events itu adalah serangkaian peristiwa yang terjadi dalam pengalaman tersebut di waktu lampau. Jadi dari awal sampai akhir pengalaman kalian itu dijabarkan, dijelaskan secara detail dari awal sampai akhir. Nah, penjelasan kalian, penjelasan serangkaian peristiwa kalian dari awal sampai akhir itu disebut events. Jadi kalian perginya jam berapa, pergi menggunakan apa, dari situ kemana saja, setelah itu ngapain aja, dan terakhir pulangnya jam berapa. Dari awal sampai akhir serangkaian peristiwa itu disebutnya events. Ya, next itu ada yang namanya reorientation. What is the reorientation? Reorientation is stating personal comment of the story. Jadi, reorientation itu adalah kesan atau komentar yang dituangkan oleh si penulis dalam pengalaman tersebut. Nah, seandainya I was very heavy because
I could go to Bali with my family. Nah, jadi di situ si penulis menuangkan bahwa kesannya itu terhadap liburan dia pergi ke Bali itu sangat menyenangkan. Dia sangat merasa senang bisa pergi ke Bali dengan keluarganya. So, jadi reorientation itu adalah kesan atau komentar dari si penulis tentang pengalaman tersebut. Okay, do you get the point? Jadi generic structure itu ada 3. Yang pertama orientation, yang kedua events, dan yang ketiga reorientation. Okay, next. Nah, selanjutnya itu adalah language feature. Apa itu language feature? Language feature adalah ciri kebahasaan yang digunakan dalam recontext. Oke, yang pertama, ciri kebahasaannya menggunakan adverb of time. Ya, apa itu adverb of time? Adverb of time adalah kata keterangan waktu. Nah, tadi kan dalam orientation itu diperkenalkan salah satunya waktunya kapan. Nah, karena dalam orientation itu dituangkan waktunya kapan, maka otomatis ciri kebahasaan yang pertama itu menggunakan kata keterangan waktu. Kata keterangan waktunya karena yang namanya pengalaman kan sudah terjadi, ya kan? Nah, maka dari itu kata keterangannya juga menggunakan kata keterangan lampau. Contohnya last month, bulan lalu, atau last year, tahun lalu, last week, minggu lalu, atau bisa juga menggunakan kata ago, ya. For example, 3 days ago, 3 hari yang lalu. Nah, yang kedua ini menggunakan simple past tense. Apa itu simple past tense? Simple past tense adalah suatu bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian atau peristiwa yang terjadi di waktu lampau. Oke, karena recontext itu menceritakan pengalaman sudah terjadi atau belum? Pasti sudah terjadi. Karena pengalaman sudah terjadi, maka language feature yang pertama itu yang kedua itu menggunakan simple past tense. Ya, jadi menggunakan tense simple past tense karena pengalamannya sudah terjadi. Oke. Yang ketiga, menggunakan action verb. Of course, untuk menerangkan rangkaian peristiwa, kita menggunakan action verb. Action verb itu apa sih? Verb. Verb itu adalah kata kerja. Kata kerja berapa yang digunakan? Karena kita menggunakan simple past tense, ya, simple past tense dan action verb ini correlate, berhubungan. Karena menggunakan simple past tense, maka verb yang digunakan itu adalah verb 2. Ya, verb 2. Ingat, yang digunakan adalah verb 2. Oke. Dan selain menggunakan verb 2, juga menggunakan to be 2. To be 2 itu apa saja sih? Ada was dan juga were. Kalau dalam present tense, to be-nya I, subjek I to be-nya am, you, they, we to be-nya are, he, she, it to be-nya is, maka dalam simple past tense, untuk subjek I, he, she, it, to be yang digunakan adalah was. Dan subjek untuk you, they, we, to be yang digunakan adalah were. Ya, itu untuk kalimat non-verbal. Dan kalimat verbalnya menggunakan verb 2. Ya. Verb 2 itu seperti apa sih? Seperti go, when, gone. Go verb 1, when verb 2, gone verb 3. Jadi karena kita menggunakan verb 2, simple past tense, jadi yang digunakan adalah verb 2-nya, when. Nah, yang keempat menggunakan time connectives. Apa itu time connectives? Time connectives itu adalah kata penghubung waktu. Ya, tadi kan di events kalian menjelaskan tentang serangkaian peristiwa dari awal sampai akhir. Nah, di sini kalian perlu menggunakan time connectives. Time connective itu seperti contohnya ada the first, pertama, then, next, after that, ya, atau the last, itu adalah contoh dari time connectives. Jadi time connectives itu adalah kata penghubung waktu.
Nanti kita lanjut lagi.